Semua dalang di balik ini tuh Adriana, mama tirinya si Reva. Ya ampun, dia tuh sampai-sampai nempatin pembantu baru di apartemennya Reva cuma buat mata-matain si Reva sama papinya. Jadi kayak informan gitu di tante buat dia. Berarti seniat itu ya dia? Ya itu dia tante, makanya sekarang Cindy tuh kayak khawatir gitu sama keselamatan papinya Reva sama Reva juga. Maksudnya kayak mereka sekarang gak aman banget gitu tante. Dimata-matain, terus kayaknya backingan. Nomor aku. Mas menuduh aku karena aku berkomunikasi sama Lastri. Cuma karena itu, Mas tega menuduh aku tanpa mendapatkan kebenaran yang pasti. Adriana, ya udah pastilah kita semua tuh pasti akan nuduh kamu. Karena apa? Di HP-nya Polastri dan nelfonnya ke kamu, ya kan? Dan sekarang satu-satunya orang di apartemen yang tahu semua keadaan yang ada di situ tuh cuma Polastri. Lagian gini Kopi, aku pernah ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Polastri tuh ngupingin aku, mata-matain aku pas aku lagi ngomong sama Bisurti. Aku bisa terima kalau kalian semua menuduhi aku. Berpikiran negatif ke aku. Aku sangat terima, Mas. Karena aku punya histori yang buruk. Pernah ingin menyelakai Reva. Melukai Reva. Wajar. Wajar kalau kalian semua berpikiran buruk pada aku. Langsung menuduh aku seperti itu. Itu hal yang wajar. Tapi orang bijak, orang dewasa, sebelum menuduh akan mencari bukti dan kebenaran yang lebih pasti. Sekarang gini saja. Saya juga capek dituduh. Dituduh terus-menerus. Seolah-olah selalu ada masalah saya yang selalu salah. Saya nggak pernah benar di mata kalian semua yang ada di sini. Sedikit pun tidak pernah benar. Sekarang saya minta Pak B yang terhormat, Revalina Putri, atau Boy Wirawan, salah satu di antara kalian untuk menelpon Lastri. Silakan. Lebih baik kalian mencari kebenarannya yang lebih pasti. Apakah benar aku menyuruh Lastri untuk memata-matai kalian selama ini di apartemen? Ayo telepon. Kayaknya kali ini gue jangan terlihat membela diri gue dan merasa benar di depan mata B. Aduh, bener juga ya. Kenapa gue gak konfirmasi dulu ya sama Polastri? Aduh, kok kan belum kong kali kong sama si Lastrai? Aduh, gawat nih. Aku capek banget. Cukup. Saya telepon sekarang. Oke. Sopo sing telepon iki ya? Halo, di Lastri di sini. Iki sopo ya? Lastri, ini Bay Iskandar. Saya mau tanya sama kamu. Mati gue, mati. Oke. Udah biarin aja. Kamu dengar baik-baik. Saya akan tanya sama kamu dan saya minta kamu jawab dengan jujur. Iya Pak Bey. Ono apa ya Pak? Ada yang bisa Lastri bantu Pak? Apa kamu kenal dengan Adriana? Iya Pak. Kenal Pak. Kamu kenal di mana? Maaf Mas, lebih baik di loudspeaker. Kamu nggak usah ngajarin saya. Udah speaker? Kan ibu itu istrinya Pak Bey toh. Pasti saya kenal. Bagus Lastrai, bagus. Ayo hati-hati kalau ngomong Lastrai. Kamu jangan pura-pura, Lastri. Saya tahu kalau kamu pernah menelpon Adriana. Dan kamu menyimpan nama Adriana dengan sebutan Doro Ayu. Itunya kalian sudah akrab sama dia. Dan kamu telah memata-matai saya dan juga Reva. Iya kan? Kamu kasih informasi sama Adriana kalau seandainya Reva pergi dengan Boy ke Ciamis. Dan akhirnya Adriana menyuruh orang-orang
anak motor untuk mencegat Reva dan Boy. Iya kan? Ngomong, Mam. Alah, Pak Bey, Pak Bey kok tega ya nuduh aku kayak gitu. Pak Bey, aku tuh pernah dapat telepon dari Ibu Adriana itu. Katanya aku disuruh melayani dan menservis Pak Bey di rumah. Masa Bapak ndak inget ya? Waktu malam-malam itu aku bikin wedang ronde. Dan aku masak makanan kesukaan Pak Bey itu, aku tahu dari sopo Pak, kalau bukan dari Ndoro Ayu. Terus masalah kenapa Lasri bisa panggil Ndoro Ayu itu, karena Lasri pikir itu Ndoro Ayu itu istrine Pak Bey, makanya aku sudah menganggap bajikan juga. Gitu loh Pak Bey. Wakil kepala sekolah nelfon. Ya udah angkat aja. Halo, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oh ya begini Pak Amir, saya dengar ada beberapa masalah yang dihadapi oleh guru-guru kita di sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kebetulan besok itu ada musyawarah guru mata pelajaran di Puncak. Pak Amir bisa hadir kan? Insya Allah Pak. Tapi maaf Pak sebelumnya, saya ditugasin sama siapa ya Pak? Sama Ibu Devi, kebetulan MGMP-nya mengenai pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Hah? Bu Devi? Alhamdulillah. Bagaimana? Pak Amir bisa ikut? Iya Pak, siap Pak. Yang namanya tugas pasti harus dilaksanakan Pak. Siap Pak, saya siap berangkat Pak. Oh iyalah. Baiklah Pak Amir, kalau begitu terima kasih ya. Sama-sama Pak. Yes. Seneng ya berangkat sama Bu Devi. Iya dong. Rese. Loh, yang rese itu siapa? Wakil kepala sekolah, aku apa Bu Devi? Ya situlah. Oh, kelihatan banget senengnya. Nggak ngejaga perasaan istri. Jadi lapar lagi nih. Donat. Lagian juga kan aku udah nikah sama kamu. Gak mungkin lah aku berani kayak gitu sama Bu Devi. Yang lalu biarlah berlalu. Ini tugas sekolah. Jadi harus dilaksanakan. Mestinya kamu bangga dong sama aku. Ya toh? Nah buat kamu ya tohnya. Aku nggak. Ayo sarapannya enak loh, beneran. Buat kamu enak. Bumbunya berasa banget. Kamunya, hati aku yang sakit. Donat, jangan gitu dong. Kamu kalau cemberut kelihatan gembul. Emang iya. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Duduk. Iya. Kamu kok kesini nggak bilang-bilang sih? Iya, emang kenapa Tante Cindy ganggu ya? Tante lagi sibuk. Ya enggak sih, Sin. Cuman kan kalau kamu bilang, kita bisa kumpul di tempat lain, di kafe kayak di mana. Terus beli makanan, beli minuman. Kan kalau di sini nggak enak kan? Iya justru itu Tante, Cindy tuh gak mau ngerepotin Tante. Kan Cindy tahu Tante sibuk, jadi Cindy gak bilang-bilang deh kesininya. Cindy soalnya mau cerita gitu Tante sama Tante Farah. Mau cerita apa sih? Pasti tentang apinya Reva ya? Iya Tante pinter banget sekarang. Tante cenayang ya sekarang ya? Tante kok kerja lagi sih? Sini mau cerita Tante penting serius deh. Tante, ini dong ceritanya biar enak Cindy ngomongnya. Serius apa sih ceritanya? Coba ceritain deh. Jadi, Tante tahu Bisurti gak sih pembantunya Reva? Tahu? Kemarin tuh Bisurti diculik Tante, dibalikin ke kampungnya, terus diancam gak boleh kerja lagi coba di apartemennya Reva. Dia tuh disuruh ngaku gitu ke Reva kalau misalnya dia tuh dinikahin di kampung. Terus gimana lagi? Itu segitunya banget ya dia? Emang segitunya Tante. Tahu nggak? Dia itu semua dalang di balik ini tuh Adriana, mama tirinya si Reva. Ya ampun dia tuh sampai-sampai nempatin pembantu baru di apartemennya Reva cuma buat mata-matain si Reva sama papinya. Jadi kayak informan gitu di Tante buat dia. Berarti seniat itu ya dia?
Ya itu dia tante, makanya sekarang Cindy tuh kayak khawatir gitu sama keselamatan papinya Reva sama Reva juga. Maksudnya kayak mereka sekarang nggak aman banget gitu tante. Dimata-matain, terus kayaknya backingan